Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, disclaimer ya. Pembacaan ini bersifat general reading, tidak bisa resonate dengan banyak orang dan energinya bisa vice versa ya teman-teman ya. Oke, seseorang ini temanya ada seseorang yang saat ini sedang merasakan cinta ya kepada kamu, atau dia nih lagi kangenin kamu, lagi mikirin kamu, lagi kerja nggak bisa fokus gitu ya, arah pikirannya, fokus matanya kok kayak titiknya itu arahnya ke kamu terus ya. Ada perasaan cinta yang dalam yang dia miliki buat kamu. Nah, seseorang ini adalah seseorang yang mungkin saja teman-teman ini pernah kenal dengan orang ini. Bisa saja dia adalah mungkin mantanmu yang baru saja kalian ini pergi menjauh ya, atau kalian ini sudah bertengkar gitu ya, sudah bertengkar lalu sehingga detik ini kalian belum saling berkomunikasi. Dan aku melihatnya perasaan dia lagi kangen ya. Ini adalah kartu-kartu yang positif. Ini button of the deck-nya aja keren-keren ya. Ini lebih arahnya orang ini tuh lagi kangenin kamu gitu ya, lagi sering mandangin gambar kamu dan kayak mau mengakui kesalahan tapi kayak gengsi banget ya. Seseorang ini mungkin juga seseorang yang baru saja atau memang sudah lama kamu tinggalkan orang tersebut ya. Kita lihat untuk pembacaan kartu berikutnya. Kartu yang pertama di sini The Hangman ya. Aku melihat dari perasaannya dia ya, kayak kebingungan gitu saat ini. Dia bingung terhadap dirinya sendiri, terhadap perasaannya dia ya, terhadap rasa sayang yang dia miliki ini kepada kamu ya. Kenapa kok gede banget gitu ya, kok seperti ini gitu ya. Akhir-akhir ini dia memikirkan kamu terus ya, dan dia sudah mencoba nih teman-teman untuk mungkin mencoba untuk fokus bekerja, atau memang kalian sedang bertengkar atau memang sudah berpisah ya, ingin mencoba untuk move on atau melupakan kamu dengan berbagai cara, tapi hingga detik ini ya dia sangat kesulitan terhadap jiwanya nih ya, kok sulit banget buat ngelupain kamu. Lalu di sini juga ada Five of Swords, yang mana dalam perasaannya ada konflik ya, ada konflik batin. Dia mungkin bertanya dalam dirinya, menjawab dalam dirinya, sampai segitu besarnya, sampai segitu sulitnya ya. Padahal memang dalam kehidupan percintaan kalian ini banyak sekali hal-hal yang sulit untuk disejalankan, sulit untuk sepemikiran gitu ya, sehingga perjalanannya di sini banyak sekali ya tidak saling kayak sulit mengalah gitu ya. Tapi kalau aku melihat di Five of Swords di sini, orang ini benar-benar lagi habis-habisan gitu ya, tanya jawab lah dalam dirinya ya. Mungkin teman-teman di sini banyak sekali energinya positif, banyak sekali mungkin berkorban di dalam hubungan ini, sehingga orang ini tuh nampak sangat kesulitan gitu ya untuk melepaskan kamu, melupakan kamu, dan hingga detik ini dia tidak dapat menyerah ya. Ingin punya planning atau kayak dia ini pengen terhubung kembali secara energinya ya, agar bisa lagi terhubung dengan kamu.
Dan aku lihat di sini dia masih memiliki hasrat yang obsesif ya, yang, eee, dia mungkin merasa kalau dia ini bisa menang gitu, bisa menaklukkan kamu, gitu ya. Dan aku melihat dia kayak berpegang pada keyakinan dirinya gitu kalau dia itu bisa, mendapatkan respon kembali dari kamu. Di Five of Swords di sini, sesuatu yang terjadi di antara kamu sama dia memang cukup sulit buat dia, eee, ilangin gitu. Misalkan nih dia berbuat sesuatu yang salah gitu ya selama hubungan dengan kamu di beberapa tahun belakangan. Terus, dia keingetan tuh bagaimana dia memperlakukan kamu ya, bagaimana dia mensikapi, keadaan kamu mungkin yang penuh dengan keinginan untuk diberikan perhatian. Dia banyak mengabaikan. Di Five of Swords di sini, sekarang itu sepertinya dia sedang, menelan pil pahit gitu ya. Jadi kayak, kesakitan-kesakitan itu dia ngerasain semua, ya. Sakit kangen kamu, ya sakitnya tuh karena memang banyak pikiran, banyak pikirannya karena dia itu sebetulnya memang, bersalah. Dia memahami ya, di dalam kartu Five of Swords ini dia memahami kalau dia ini bersalah gitu di dalam hubungan ini. Dan dia tuh kayak, menyesali ya dengan apa yang sudah terjadi. Dan dia merasakan semua ya dalam perjalanan hubungan kalian satu persatu tuh terbuka dalam ingatannya ya, dalam pikirannya dia tuh kebuka semua apa sih yang udah dia lakuin ke kamu, ucapan apa sih yang udah pernah dia lontarin ke kamu dan membuat dia tuh terluka juga. Jadi kamu dulu mungkin pernah ngerasain sakit, dia nggak ngerasain dan saat ini mengenang semua kejadian itu, dia ngerasain sakit, apa yang kamu rasain itu dia ngerasain. Tapi saat ini ya, dia merasakan hal tersebut. Nah, ini perasaan dia saat ini teman-teman ya, dimana mungkin hubungan ini aku melihatnya seperti sudah berpisah ya, atau memang ada, jeda, ya entah mungkin karena situasi dan kondisi yang membuat saat ini kalian sedang tidak lagi terhubung kembali, tapi perasaan dia saat ini, nih aku lihat dia tuh masih sangat mencintai kamu, ya. Tapi dia memang kayak malu ya teman-teman ya, kayak malu dan kayak, apa ya, kayak menyembunyikan lah gitu, menyembunyikan perasaan kangennya sama kamu, ya. Menyembunyikan memang sebetulnya dia tidak mau kehilangan kamu, pingin ngomong gitu, pingin ngomong dia terus terang tentang hatinya, tentang dia nggak mau kehilangan kamu, dia takut kamu mungkin dia pingin bilang lah kalau kamu tuh, sosok ideal buat dia gitu, dia pingin ngomong, tetapi itu tidak bisa dia ucapkan gitu ya, dalam kata-kata, dalam tindakan gitu. Tapi dalam perasaannya dia seperti terobsesi ya dengan kamu, mungkin karena, perjalanan percintaan kalian yang, eee, ya aku lihat di sini kamu mungkin banyak memberi ya, ada materi, ada kepercayaan, ada ketulusan yang kamu kasih ke dia, sehingga tuh kayaknya dia baru ngerasain sekarang-sekarang saat kamu dan dia sudah tidak lagi ada, komunikasi. Kadang orang kalau sudah, mengalami atau kejadian dalam keadaan kesepian, sendiri, konflik batin tuh akan muncul ya. Terus dia mungkin di awal-awal akan merasa tenang, nyaman tanpa adanya kamu. Tetapi pada saat lama-kelamaan dia kerasa sama dia ya. Dia merasakan ketulusan itu dan dia mencari atau dia bertemu dengan banyak orang atau dia memiliki, teman dekat tapi sosoknya, tapi sikapnya nggak ideal gitu ya, nggak seperti apa yang dia dapatkan dari kamu gitu ya. Dan kalau aku lihat dari Four of Pentacle di dalam cinta ini, kamu adalah sosok yang ideal sebetulnya untuk dia. Dan hingga saat ini pun dia lagi kangen ya sama kamu dan dia mengingat kamu terus, merindukan kamu ya hari ini. Dan dia benar-benar punya perasaan takut, takut kehilangan sosokmu, takut kehilangan kamu yang sangat, dia cintai. Hingga sampai detik ini teman-teman, dia masih memiliki perasaan yang
dalam sama kamu, ya. Di Fake of Wands, oke, yang ada dalam perasaan seseorang ini tentang kamu, dia ingin menunjukkan energi yang positif, ya, yang dia tuh kayak, sedang menarik, apa ya, energi semesta, untuk memberikan kegembiraan kepada dia. Supaya apa? Supaya dia tuh diberikan kekuatan, diberikan, semangat, dan kartu ini tuh ngelambangin keyakinan ya. Kartu ini lambang keyakinan diri terhadap rencana yang sudah disusun. Artinya dia telah menyusun sebuah rencana yang mana dia akan, mencoba untuk berusaha gitu ya, terhubung kembali dengan kamu ya, dan dia punya rencana untuk menghadapi kamu. Harus seperti apa nih menghadapi sikap kamu ya, dia sudah menyusun rencana. Kalau diabaikan, dia mungkin akan terus mengirimi kamu mungkin stiker, atau mungkin kata-kata indah, ya pokoknya dia nggak mau nyerah. Dia pingin ngerjain kamu. Ya anggap aja dia mau, nge-spam kamu, biar kamu bete, biar kamu ada komen gitu ya, dan di situ dia pingin terus-terusan bikin kamu kayak, eee, kepancing emosi gitu ya. Terus nanti kamu mungkin dia akan melihat apakah kamu akan blokir dia ataukah malah sebaliknya kamu akan tetap cuekin tapi kamu baca gitu ya. Dia akan bisa menilai seperti apa perasaan kamu. Teman-teman di situ ya, rencana dia ini dia tunjukkan untuk melihat sikap kamu terhadap dia gitu. Jadi dia mau mencoba untuk berusaha lah gitu. Intinya nggak mau nyerah dulu nih walaupun hubungannya mungkin kayak yang sulit banget nih buat disatukan kembali ya. Di sini dia sedang menyusun rencana, membuat strategi agar dia bisa melihat seperti apa sikap kamu saat ini kepada dia. Ada the fool, ada the fool. Ya, teman-teman kalau dari si Fake of One sendiri, aku ngerasanya gini ya, kamu tahu Fake of One di sini dia mau memberitahu kamu bahwa saat ini kamu adalah seseorang yang sangat spesial buat dia, ya. Mas Manda bohong aja gitu loh, lagian sampai sampai detik ini dia nggak pernah tuh ngehubungin aku. Oke, nanti kamu, ini ya, apa, mungkin hal seperti ini selalu banyak keluar ya dari perasaan setiap orang yang melihat video, yang dimana cuplikannya adalah tentang perasaan seseorang yang saat ini kamu pikirin. Dan kamu selalu mengelak gitu ya, dengan emosi atau energinya dia. Tapi memang secara, nyata di dalam hati kamu, di dalam batin kamu tuh sebetulnya menolak untuk dicintai, menolak untuk dikangeni, menolak untuk kembali lagi berhubungan dengan dia. Karena energi yang, tidak disangka menolak ini sebetulnya adalah energi kamu yang kayak rasa gini nih, tidak percaya diri gitu ya, ada rasa tidak yakin gitu, tidak tidak percaya diri intinya seperti itu terhadap diri kamu, bahwa kamu memang benar-benar telah menaklukkan hati dia gitu ya. Yang sebetulnya hingga detik ini dia tuh terus saja ya, kayak membuat satu pergerakan gitu ya supaya hubungan ini kembali lagi sehat, hubungan ini bisa ya intinya dia nggak mau kehilangan kamu walaupun mungkin nanti terhubung kembali hanya sebagai teman atau cuman sekedar ngobrol biasa, itu membuat dia mungkin adalah, satu langkah yang bagus gitu ya ketimbang harus benar-benar kehilangan kamu banget, sampai keblokir, sampai benar-benar nggak saling teguran lagi nih membuat dia mungkin nggak mampu lah gitu ya, seperti itu. Tapi sedikit sedikit demi sedikit dia akan bisa melepas kamu dengan syarat dia selalu bisa masih komunikasi dengan kamu, kayak gitu ya. Ini perasaan hati dia yang ngerasa kalau dia ini bisa kamu tinggalkan, kamu bisa pergi bahagia dengan orang lain, atau kamu bisa, mencari pengganti lagi lah ya untuk ngelupain dia. Tetapi jangan jangan sampai gitu ya, jangan sampai kamu, apa ya, kayak memutus langsung atau kamu bener-bener kayak nge-cut dia banget gitu, walaupun memang dia betul-betul salah dan dia udah ngerasain banget nih kalau dia memang bersalah. Dia cuman pingin hatinya ini gitu ya, hatinya ini bisa
sedikit, kuat gitu loh ya, dengan kenyataan kamu sudah tidak lagi bersama dengan dia, gitu. Ngerti nggak ya teman-teman ya? Jadi, iya boleh gitu ya, seperti ini nih, iya boleh kamu pergi ninggalin dia dengan arah tujuanmu yang ingin kamu capai, tetapi jangan sampai putus komunikasi gitu ya. Kamu boleh, memiliki hubungan dengan siapapun, tapi, jangan putus komunikasi gitu, ya. Dia masih belum siap, walaupun memang kesalahan benar-benar fatal pada diri dia, dia merasakan kehilangan kamu itu di saat-saat seperti ini, sudah lama ya berpisah dan dia merasakan gitu karena dia udah ketemu nih dengan, partner-partner baru tapi nggak cocok gitu, nggak seideal kamu gitu. Jadi kembalilah dia ke kamu dan dia ngerasain, kekacauan di dalam hidupnya, di dalam perasaannya ya, dan dia juga benar-benar rusak gitu ya pemikirannya karena sumpah dia nggak bisa ngelupain kamu ya. Ada, Three of Pentacle, sulit banget kerjanya itu, kayak khayalin kamu aja gitu ya, jadi ketujunya ke kamu terus. Dan ini membuat dia kayak, okelah ya, okelah gitu loh, dia memberikan satu keberanian untuk terus, bisa terhubung dengan kamu, dia usahalah intinya gitu. Mau seperti apa kamu di masa depan dia udah nggak mementingkan itu, yang penting saat ini dan hingga sembuh lukanya atau rindunya ini mungkin dia akan pelan-pelan bisa melepas kamu. Ini kalau ada kita lihat di akhir cerita di kartu-kartu berikutnya ya, apakah akan ada pergerakan kalian bertemu lagi atau enggak. Tapi kalau aku lihat di sini, ya memang dari kartu ke-5 ini ya, ada 6 kartu yang kebuka. Kalian bisa berkomunikasi itu bisa, masih bisa berhubungan baik, tapi kalau untuk, bersatu atau menikah ini seperti kayak energimu ya, kayak ketahan dengan masa-masa yang sudah terlewati. Entah ini kalau kamu banyak ngerasain ketidakenakan, jadi ketidakenakan di dalam hubungan ya, jadi ada luka batin, terus jeda, tidak komunikasi berapa lama, itu adalah masa pemulihan buat kamu ya. Terus kamu banyak memikirkan tentang, bangkit, jadi kamu sudah mendapatkan, tingkat lebih tinggi dari dia, ketimbang dia yang hingga detik ini baru ngerasain ketulusan kamu ya, bagaimana perhatian kamu yang baik itu. Jadi yang baik-baik yang pernah kamu lakukan ke dia itu keinget semua. Sedangkan kamu yang buruk-buruknya yang inget tentang dia. Jadi penyembuhan kamu akan cepat, tapi pemulihan untuk dia lambat sekali gitu ya. Dan di The Fool di sini menggambarkan bahwa dia adalah sosok seorang yang petualang ya. Dia mencintai kebebasan dan dia juga orang yang sangat sulit untuk dikendalikan. Dan hebatnya nih kamu telah membuat dia jatuh cinta pada kamu dan tergila-gila gitu ya. Dan di dalam hubungan ini mungkin banyak sikap yang dingin yang dia perlihatkan. Itu memang karakternya ya teman-teman, memang di dalam satu hubungan dengan orang ini di awal hubungan akan gila-gilaan gitu, seru orangnya, memang petualang, asik. Tapi nanti di dalam perjalanannya akan banyak perubahan sikap karena sebenarnya orang ini tuh orangnya sangat pendiam ya. Nggak suka banyak bicara, nggak suka banyak janji-janji atau hayalan-hayalan atau berpergian. Dia seneng seneng sendiri gitu, seneng di kamar. Pokoknya orangnya seperti itu, petualang gitu. Jadi pengennya apa-apa ke mana-mana sendiri, apa-apa bisa sendiri gitu. Tapi pas jalan sama kamu, ketemu sama kamu, mungkin, awal-awal itu asik gitu ya, lama-kelamaan akan kembali lagi ke setelan awal gitu ya. Dan itu yang mungkin di antara kalian itu banyak ketidakcocokan ya. Dan kamu mungkin menganggapnya dia tidak memiliki rasa sayang dan cinta lagi sama kamu, tapi sebetulnya aku lihat di sini dia masih punya perasaan yang cukup besar sama kamu, bahkan dia sangat tertarik dan kamu telah menaklukkan hati dia. Ya, di sini dia kemana aja inget sama kamu ya, dan di The Fool di sini sebetulnya dia tuh ingin melepas gitu ya bebannya. Bebannya itu apa? Kamu gitu loh ya. Kenangan sama kamu atau apapun yang udah ada di dalam hatinya dia ini ya, itu
baru dia rasain itu pada saat sekarang kamu sudah tidak lagi ada komunikasi, ya. Mungkin kamu sudah cukup lama nih, sampai-sampai dia ngerasain benar-benar kesepian, benar-benar kamu yang paling ideal buat dia, ya. Dan aku ngerasa di sini dalam kartu ini kamu adalah mungkin dia ngerasain cinta sejati, ya, saat bersama dengan kamu tuh sebetulnya kamu loh, tapi dia lengah gitu ya terhadap, apa ya, yang sudah kamu berikan ke dia itu malah nggak ketangkep sama dia ketulusannya. Nah, pada saat sudah benar-benar kehilangan kamu, benar-benar sudah tidak lagi ada koneksi, dia baru ngerasain, dan ini belum terlalu lama ya, belum terlalu lama aku melihat mungkin sekitar 4 bulan ya, atau 5 bulan aja kalian mungkin, atau 3 bulan aja kalian baru saja putus komunikasi, dan saat ini orang ini udah nggak berdaya. Sering berpergian loh untuk menenangkan diri. Ya, jadi yang biasanya seneng mager di kamar nih sekarang banyak berpergian tuh menyendiri tuh karena membawa banyak kenangan nih ya, membawa banyak kenangan ke mana-mana, dan dia seneng tempat-tempat yang tinggi yang banyak angin sepoi-sepoi, atau enggak kayak tepi-tepi, apa ya, kayak pantai, atau ya seperti itulah yang menggambarkan suasana hati dia untuk menarik energi-energi di mana bisa memanggil kenangan ya, yang romantis, yang manis saat bersama dengan kamu, inget gitu. Dan dia suka ngerangkai sebuah cerita di dalam pemikirannya gitu ya, tentang perjalanan kalian ke depan akan seperti apa ya nanti, bagaimana. Jadi dia punya banyak khayalan, dan walaupun mungkin sekarang kalian udah berjarak, tidak berkomunikasi, tapi dia punya banyak impian gitu ya, bersama dengan kamu. Dia nggak berdaya sampai detik ini ya. Dia tidak berdaya saat ini, tidak memiliki tujuan hidup yang baik gitu ya, dan mau memulai perjalanannya mau seperti apa nih, karena udah nggak ada, kayak kayak nggak ada tujuan ya. Ini mungkin kamu nggak di fase ini, tapi ini fasenya dia ya, di eranya dia sekarang saat mengenang kamu. Dan dia selalu keinget kamu sampai sampai dia kayak kegilaan gitu ya, kayak mungkin, "Oh kayak gini ya orang tuh kalau nggak kesampean," gitu. Rasa sakitnya, rasa kangennya, ya rasa obsesinya gitu. Dan dalam hidupnya dia ini sampai detik ini, kamu memberikan nyawa atau memberikan energi pada dirinya dia, pada jiwanya dia. Kadang dia itu nggak pernah semangat, tapi setiap kali ngebayangin kamu, dia tumbuh rasa semangatnya, gairahnya, ya. Dan dia juga, apa ya, sangat benar-benar kayak mengagungkan kamu gitu loh ya. Kamu tuh teristimewa gitu. Dan aku lihat di sini dia benar-benar seperti menyimpan kamu di dalam hatinya, itu kayak mengagungkan kamu gitu loh ya. Jadi kamu tuh tak tergantikan oleh siapapun gitu ya, oleh sosok kayak manapun mungkin nggak ada tandingannya. Ya ini yang bisa aku sampaikan dari seseorang yang saat ini sudah tidak lagi terhubung dengan kamu, tapi sampai detik ini perasaannya masih sangat besar kepada kamu. Satu kartu buat kamu dari dia. Apa sih yang ingin dia katakan sekali lagi kepada kamu jika memang tidak bisa lagi ketemu atau tersambung komunikasi? Dia ingin mengatakan bahwa kamu adalah cinta sejatinya ya. Dia ingin mengulang lagi kisah di antara kalian gitu ya. Dan dia juga tidak ingin menyia-nyiakan seperti dahulu dia menyia-nyiakan kamu. Mungkin seperti itu yang terlihat dari gambarannya, dia banyak cuek ya, memang sebetulnya karakternya memang cuek, pendiam gitu. Dia lebih kayak matre ya, lebih mengejar pekerjaan atau uang gitu, terus sering tidak, kayak dia tuh nggak melihat adanya kamu, tidak bisa membahagiakan kamu karena dia kayak fokus dengan dirinya sendiri dan uang-uangnya atau pekerjaan yang dia sangat sayang. Tetapi pada, kenyataannya pekerjaannya tidak sampai pada titik puncaknya, tidak sampai pada keinginannya, dia kehilangan kesempatan ya,
dicintai orang setulus kamu, dan dia juga tidak memiliki karir yang baik, tidak memiliki finansial yang bagus, jadi kayak nggak dapet satu pun dari apa yang dia perjuangkan, dan termasuk juga cinta ya, dia kehilangan. Jadi kayak tahun ini tuh dia kayak ambruk gitu ya. Dia merasa menyesal. Justru momen dimana bersama dengan kamu tuh kayak rezeki dia tuh kayak bagus, kayak baik gitu ya. Emosi dia juga kayak terkendali, terus punya banyak mungkin ide-ide cemerlang itu bermunculan, tapi saat sudah terpisah dengan kamu dia ngerasa kayak ya bener-bener kosong, bodoh, dan ide pun juga hilang bersamaan dengan semangatnya atau cinta kamu kepada dia, dan dia ngerasain hal itu. Dan di sini true love dia ingin bilang seperti itu, kamu adalah mungkin cinta sejatinya dan sangat istimewa di hatinya, tak tergantikan oleh siapapun. Dan satu lagi di bottom of the deck-nya, ya mungkin ketemu banyak partner ya sekarang. Ya untuk mencari soulmate lagi gitu ya, dan dia mungkin bermain-main atau apa, tapi tidak ada yang tepat untuk dia, tidak ada yang ideal seperti apa yang ya yang ada di kamu, yang dia rasain. Dia kepingin ada kembali lagi, rujuk lagi, atau kembali memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Kenapa? Karena kamu layak untuk dapatkan, dipertahankan ya, layak untuk dicintai. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita lihat untuk rising zodiaknya. Ada zodiak Capricorn ya, lalu Aries, ada Aquarius, Capricorn, ada Aries dan Aquarius. Oke teman-teman semuanya, untuk inisial nama